Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Baiklah, perkenalkan, saya Alfiah Ditulaili dan ada 3 teman saya. Yang pertama ada Alvina Rahmawati, dan yang kedua ada Alvina Rizky Wanusi, dan yang ketiga ada Alhimni Hidayatus Solihah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini berkembang dari silabus untuk lebih mengarah kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, yang pertama dalam proses pembelajaran menurut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan dalam penyusunan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di Sekolah Dasar, RPP merupakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dengan rinci dari materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi, dapat disimpulkan, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru atau pendidik dalam mengajar di kelas dalam satu pertemuan atau lebih. RPP ini dibuat oleh seorang pendidik untuk membantu dalam mengajar agar tercapai tujuan kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, dan menganalisis. Yang ketiga, memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Baik, saya akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Definisi fungsi sendiri yaitu sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, ataupun pertimbangan lainnya, yang mana dalam pembuatan RPP ini nanti pasti ada fungsi di dalamnya. Jadi tidak mungkin ketika pembuatan RPP ini tidak ada fungsi di dalamnya. Nah, fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini hendaknya dapat memotivasi guru untuk lebih siap dan percaya diri dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran nantinya, di mana seorang guru itu harus sudah menyiapkan materi ataupun metode yang akan digunakan dalam proses belajar nantinya, dan dia sudah mempunyai planning akan apa yang dilakukan nantinya ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran ini nanti harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam menyesuaikan situasi tersebut. Jadi, fungsi dari rencana pembelajaran itu sendiri adalah sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan mencapai efisien dan efektivitas. Nah, dengan kata lain, rencana pembelajaran ini berperan sebagai skenario dalam proses pembelajaran. Karena itu rencana pembelajaran ini hendaknya bersifat luas dan memberikan kemungkinan guru untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alvina Rizkwanusi akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alvina Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang prinsip perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau EPP. Di sini prinsip EPP ada 6. Yang pertama, EPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Nah, di sini dapat kita ketahui EPP ini disusun oleh pendidik berdasarkan silabus yang dikembangkan untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, EPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Nah, lingkungan peserta didik, latar belakang budaya, norma, gaya belajar itu sangat berpengaruh pada dikembangkannya EPP oleh pendidik. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam EPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Nah, di kurikulum 2013 ini, peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam EPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, di kurikulum 2013, peserta didik juga dituntut untuk gemar membaca dan menulis. Nah, yang kelima ada keterkaitan dan keterpaduan. EPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu kesatuan pengalaman belajar. Yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. EPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini kami mengambil contoh dari SMA Negeri 3 Muaro Jambi dengan mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materinya yaitu Perkembangan Islam di Makkah. Submaterinya yaitu Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Dan kelas yang diambil itu kelas 10 semester 1. Alokasi waktunya itu 1 kali 3 jam pelajaran. Di dalam RPP itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Materinya itu sudah tertera dalam contoh tersebut ya. Dan dalam RPP juga itu ada pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pendekatannya itu bagaimana, strateginya itu bagaimana, metodenya itu mungkin kan menggunakan tanya jawab, diskusi, maupun penugasan. Di dalam RPP itu pula ada kegiatan pembelajaran. Di dalamnya itu ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Di dalam kegiatan pembelajaran itu perlu dicantumkan alokasi waktunya berapa menit yang dibutuhkan, dan tak lupa adanya sumber dan media pembelajaran. Dan terakhir yaitu penilaian. Penilaian di sini bisa menggunakan tugas, observasi maupun tes. Dan di akhir sini ada belangko penilaian sikap dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dan ada juga rubrik penilaian hafalan yang mungkin digunakan untuk pembuatan RPP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.